Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum. Halo Gayung. Kita kembali lagi dalam channel Putra Betawi. Kita akan membuat sebuah video tentang dunia akhirat, ilmu karomah yang berfaedah, lunasi hutang dulu sebelum bergaya di sosial media. Ini bagian pertama, nanti kita akan berkelanjutan lagi di bagian kedua. Jangan lupa like, share, subscribe channel Awak Putra Betawi. Assalamualaikum, halo Gayung. Kita kembali lagi dalam channel Awak Putra Betawi. Kali ini saya akan mensajikan sebuah video kopi terbaru tentang dunia akhirat, ilmu karomah yang berfaedah, dan di dalam judul video terbaru ini ada putang piutang dalam ajaran Islam di bagian pertama. Oke, kita akan melihat, kita akan membacakannya terlebih dahulu. Di dalam kehidupan sehari ini, kebanyakan manusia tidak terlepas dari yang namanya hutang piutang, sebab di antara mereka ada yang membutuhkan dan ada pula yang dibutuhkan. Demikianlah keadaan manusia sebagaimana Allah tetapkan, ada yang dilapangkan rezekinya hingga berlimpah ruah dan ada pula yang dipersempit rezekinya. Tidak dapat mencukupi kebutuhan pokoknya sehingga mendorongnya dengan terpaksa untuk berhutang atau mencari pinjaman dari orang-orang yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman. Dalam ajaran Islam, utang piutang adalah muamalah yang dibolehkan, tapi diharuskan untuk ekstra hati-hati dalam menerapkannya, karena utang bisa mengantarkan seseorang ke dalam surga dan sebaliknya juga menjerumuskan seseorang ke dalam neraka. Oke, ini yang bagian pertamanya, pengertian hutang piutang. Simak baik-baik dan melihat video ini ya. Di dalam fikih Islam, hutang piutang atau pinjaman meminjam telah dikenal dengan istilah al-qard. Makna al-qard secara etimologi bahasa ialah al-qathu, yang berarti memotong. Harta yang diserahkan kepada orang yang berhutang disebut al-qard, karena merupakan potongan dari harta orang yang memberikan hutang. Lihat Fiqh Muamalat 2 atau 11 karya Wahbah Juhaili. Sedangkan secara terminologis istilah syar'i, makna al-qard ialah menyerahkan harta uang sebagai bentuk kasih sayang kepada siapa saja yang akan memanfaatkannya dan dia akan mengembalikannya pada suatu saat sesuai dengan padanannya. Lihat Mutahal Iradat 1 atau 197, dikutip dari Mauqif Asy-Syarif min Al-Masyarif Al-Islamiyah Al-Muasyirah karya Dr. Abdullah Abdurrahim Al-Abadi halaman 29. Atau dengan kata lain, utang piutang adalah memberikan sesuatu yang menjadi hak milik pemberi pinjaman kepada peminjam dengan pengembalian di kemudian hari sesuai perjanjian dengan jumlah yang sama. Jika peminjaman diberi pinjaman sebesar 1 juta rupiah, maka di masa depan si peminjam akan mengembalikan uang sejumlah 1 juta juga. Oke, ini bagian yang keduanya, hukum hutang piutang. Oke, simak lagi biar agak mendapatkan berfaedah di dalam kehidupan sehari-hari. Hukum hutang piutang pada asalnya diperbolehkan dalam syariat Islam. Bahkan orang yang memberikan hutang atau pinjaman kepada orang lain yang sangat membutuhkan adalah hal yang disukai dan dianjurkan karena di dalamnya terdapat pahala yang besar. Adapun dalil-dalil yang menunjukkan disyariatkannya hutang piutang ialah sebagaimana berikut ini. Dalil dari Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah 245. Sedangkan dalil dari hadis adalah apa yang diriwayatkan dari Abu Rafi bahwa Nabi SAW pernah meminjam seekor unta kepada seorang lelaki. Aku datang menemui beliau
membawa seekor unta dari sedekah. Beliau menyuruh Abu Rafi untuk membalikan unta milik lelaki tersebut. Abu Rafi kembali kepada beliau dan berkata, "Wahai Rasulullah, yang kudapatkan hanyalah seekor unta rubai terbaik." Beliau bersabda, "Berikan saja kepadanya, sesungguhnya orang yang terbaik adalah yang paling baik dalam mengembalikan hutang." Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Al-Istiqrat, Baba Istiqrat Al-Ilbil nomor 2390, dan Muslim dalam kitab Al-Musaqah bab man istaslafa syai'in afaqad khairum minhu nomor 1600. Nabi SAW juga bersabda, setiap muslim yang memberikan pinjaman kepada sesamanya 2 kali, maka dia itu seperti orang yang bersedekah atau 1 kali. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani di dalam Irwa Al-Ghalib fi Taqriz Ahadits Manar Asy-Syabil nomor 1389. Sementara dari ijma para ulama, kaum muslimin telah berizma tentang disyarikannya hutang piutang peminjaman. Adapun hukum berhutang atau meminta pinjaman adalah diperbolehkan dan bukanlah sesuatu yang dicela atau dibenci, karena Nabi SAW pernah berhutang. Hadis riwayat 4608 nomor 2305 dan Muslim 638 nomor 4086. Namun meskipun berhutang atau meminta pinjaman itu diperbolehkan dalam syariat Islam, hanya saja Islam menyuruh umatnya agar menghindari hutang semaksimal mungkin jika ia mampu membeli dengan tunai atau tidak dalam keadaan kesempitan ekonomi. Karena hutang menurut Rasulullah SAW merupakan penyebab kesedihan di malam hari dan kehinaan di siang hari. Hutang juga dapat membahayakan akhlak, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya seseorang apabila berhutang maka dia sering berkata lantas berdusta dan berjanji lantas memungkiri. Rasulullah SAW pernah menolak mensolatkan jenazah seseorang yang diketahui masih meninggalkan hutang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya. Rasulullah SAW bersabda, akan diampuni orang yang mati syahid semua dosanya kecuali hutangnya. Hadis riwayat Muslim. Bagaimana Islam mengatur berhutang piutang yang membawa pelakunya ke surga dan menghindarkan dari api neraka? Perhatikanlah adab-adabnya di bawah ini. Oke, simak lagi yang bagian ketiga. Beberapa adab Islami dalam hutang piutang. Yang pertama, hutang piutang harus ditulis dan dipersaksikan. Oke, simak video ini dengan baik dan benar ya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan apa yang ditulis itu, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbihnya. Dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya atau dia sendiri tidak mampu mengimalkan, maka hendaklah walinya mengimalkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan orang saksi dari orang lelaki di antaramu. Jika tidak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seseorang lupa, maka seseorang lagi mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberi keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepadanya, tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalahmu itu kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu. Jika kamu tidak menulisnya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah.
Allah Subhanahu wa taala mengajarmu dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah 282. Berkaitan dengan ayat ini, Ibnu Katsir rahimahullah berkata ini merupakan petunjuk darinya untuk hambanya yang mukmin. Jika mereka bermuara dengan transaksi non tunai, hendaklah ditulis agar lebih terjaga jumlahnya dan waktunya dan lebih menguatkan saksi. Dan di ayat lain Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan salah satu ayat al itu lebih adil di sisi Allah dan memperkuat persaksian dan agar tidak mendatangkan keraguan. Lihat tafsir Al-Quran Al-Azim 316. Dan yang keduanya, pemberi hutang atau pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan atau manfaat dari orang yang berhutang. Kaidah fikih berbunyi setiap hutang yang membawa keuntungan maka hukumnya riba. Hal ini terjadi jika salah satu mensyaratkan atau menjanjikan penambahan, dengan kata lain bahwa pinjaman yang berbunga atau mendatangkan manfaat apapun adalah haram. Berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan ijma para ulama, keharaman itu meliputi segala macam bunga atau manfaat yang dijadikan syarat oleh orang yang memberikan pinjaman kepada si peminjam, karena tujuan dari pemberi pinjaman adalah mengasihi si peminjam dan menolongnya. Tujuannya bukan mencari kompensasi atau keuntungan. Lihat Al-Fatawa Al-Kubra 3 146 sampai 147. Dengan dasar itu berarti pinjaman berbunga yang diterapkan oleh bank-bank maupun rentenir di masa sekarang ini jelas-jelas merupakan riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sehingga bisa terkena ancaman keras baik di dunia maupun di akhirat dari Allah taala. Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah berkata, hendaklah diketahui tambahan yang terlarang untuk mengambilnya dalam hutang adalah tambahan yang disyaratkan. Misalnya, seperti seseorang mengatakan, saya beri Anda hutang dengan syarat dikembalikan dengan tambahan sekian dan sekian, atau dengan syarat Anda berikan rumah atau tokomu, atau Anda hadiahkan kepadaku sesuatu, atau juga dengan tidak dilafazkan akan tetapi ada keinginan untuk ditambah atau mengharamkan tambahan, inilah yang terlarang. Adapun jika yang berhutang menambahnya atas kemauan sendiri atau karena dorongan darinya tanpa syarat dari yang berhutang ataupun berharap, maka tak kala itu tidak terlarang mengambil tambahan. Lihat Al-Mulk Qas Al-Fiqh Fikih Shalih Al-Fauzan 251. Dan yang ketiga, kebaikan sepantasnya dibalas dengan kebaikan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi mempunyai hutang kepada seseorang, yaitu seekor unta dengan usia tertentu. Orang itu pun datang menagihnya, maka beliau pun berkata, berikan kepadanya. Kemudian mereka mencari yang sesuai dengan untanya. Akan tetapi mereka tidak menemukan kecuali yang lebih berumur dari untanya. Nabi pun berkata, berikan kepadanya. Dia pun menjawab, engkau telah menunaikannya dengan lebih. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan setimpal. Maka Nabi SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam pengambilan hutang. Hadis riwayat Bukhari, kitab Al-Wakalah nomor 2305. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendatangi Nabi SAW di masjid, sedangkan beliau mempunyai hutang kepadaku, lalu beliau membayarnya dalam menambahkannya. Hadis riwayat Bukhari, kitab Al-Istiqar nomor 2394. Dan yang bagian keempatnya, berhutang dengan niat baik dan akan melunasinya. Jika seseorang berhutang dengan tujuan buruk, maka dia telah berbuat zalim dan dosa. Dan ini di bagian keempat ada beberapa poin yang paling penting, kita harus menyimaknya lagi. Di antara tujuan buruk tersebut seperti A, berhutang untuk menutupi hutang yang tidak berbayar. Oke. Yang B, berhutang untuk sekedar bersenang-senang. Bagian C, berhutang dengan niat meminta, karena biasanya jika meminta tidak diberi maka digunakan istilah hutang agar mau memberi. Dan bagian yang D, berhutang dengan niat tidak akan melunasinya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mengambil harta orang lain berhutang dengan tujuan untuk membayarnya, mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tunaikan hutangnya. Dan barang siapa mengambilnya untuk menghabiskannya, tidak melunasinya,
maka Allah Subhanahu wa taala akan membinasakannya. Hadis riwayat Bukhari kitab Al-Istiqar nomor 2387. Oke, hadis ini hendaknya ditanamkan ke dalam diri sanubari yang berhutang karena kenyataan sering membenarkannya sabda Nabi di atas. Berapa banyak orang yang berhutang dengan niat dan tekad untuk menaikkannya sehingga Allah pun memudahkannya baginya untuk melunasinya. Sebaliknya, ketika seseorang bertekad pada dirinya bahwa utang yang diperoleh dari seseorang tidak disertai dengan niat yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala membinasakan hidupnya dengan hutang tersebut. Allah Subhanahu wa taala melelahkan badannya dalam mencari tetapi tidak kunjung dapat, dan dia letihkan jiwanya karena memikirkan hal tersebut. Kalau hal itu terjadi di dunia yang fana, bagaimana dengan akhirat yang kekal dan abadi? Oke. Itu bagian yang keempat. Ada empat poin di bagian B. Dan ini bagian nomor 5 yang sangat harus diperhatikan lagi. Tidak boleh melakukan jual beli yang disertai dengan hutang atau peminjaman. Mayoritas ulama menganggap perbuatan itu tidak boleh. Tidak boleh memberikan syarat dalam pinjaman agar pihak yang berhutang menjual sesuatu miliknya, membeli, menyewakan, atau menyewa dari orang yang menghutanginya. Dasarnya adalah sabda Nabi, tidak dihalalkan melakukan peminjaman plus jual beli. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3504, At-Tirmizi nomor 1234, At-Nasa bagian 6 286, dan At-Tirmizi berkata hadis ini hasan sahih, yakni agar transaksi semacam itu tidak dimanfaatkan untuk mengambil bunga yang diharamkan. Oke, sudah jelas. Kita akan lanjut ke bagian ke-6. Simak lagi bagian ke-6 ini dengan baik-baik. Jika terjadi keterlambatan karena kesulitan keuangan, hendaklah orang yang berhutang memberitahukan kepada orang yang memberikan pinjaman, karena hal ini termasuk bagian dari menunaikan hak yang mengutangkan. Janganlah berdiam diri atau lari dari si pemberi pinjaman, karena akan memperparah keadaan dan merubah hutang yang awalnya sebagai wujud kasih sayang berubah menjadi permusuhan dan perpecahan. Oke, sudah jelas dengan bagian ke-6 ini. Oke, kita lanjut ke bagian ke-7. Ketujuh, menggunakan uang pinjaman dengan sebaik mungkin. Menyadari bahwa pinjaman merupakan amanah yang harus dia kembalikan. Rasulullah SAW bersabda, tangan bertanggung jawab atas semua yang diambilnya hingga dia menunaikannya. Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab Al-Buyu, Tirmizi dalam kitab Al-Buyu, dan selainnya. Dan bagian ke-8 kita menyimaknya lagi dengan sebaik mungkin. Diperbolehkan bagi yang berhutang untuk mengajukan pemutihan atas hutangnya atau pengurangan, dan juga mencari perantara syafaat untuk memohonnya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, ayahku Abdullah meninggal dan dia meninggalkan banyak anak dan hutang. Maka aku memohon kepada pemilik hutang agar mereka mau mengurangi jumlah hutangnya, akan tetapi mereka enggan. Aku mendatangi Nabi SAW meminta syafaat bantuan kepada mereka, namun mereka pun tidak mau. Beliau SAW berkata, pisahkan kormamu sesuai dengan jenisnya. Dan Ibnu Zaid satu kelompok, yang lembu satu kelompok, dan Azwaja satu kelompok, lalu datangkan kepadaku, maka aku pun melakukannya. Beliau SAW pun datang lalu duduk dan menimbang setiap mereka sampai lunas, dan kurma masih tersisa seperti tidak disentuh. Hadis riwayat Bukhari kitab Al-Istiqar nomor 2405. Oke, ini bagian yang ke-9. Bagian ke-9, bagian yang terakhir. Bersegera melunasi hutang. Orang yang berhutang hendaknya ia berusaha melunasi hutangnya sesegera mungkin tatkala ia telah memiliki kemampuan untuk membalikan hutangnya itu. Sebab orang yang menunda-nunda pelunasan hutang padahal ia telah mampu, maka ia tergolong orang yang berbuat zalim. Sebagaimana sabda Nabi SAW, menunda pembayaran bagi orang yang mampu merupakan suatu kezaliman. Hadis riwayat Bukhari nomor 2400. Akan tetapi lafaznya dikeluarkan oleh Abu Daud kitab Al-Aqidah nomor 3628, dan Ibnu Majah bab Al-Habs Fidin Fal Mulazamah nomor 2427.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, sekalipun aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, aku tidak akan senang jika tersisa lebih dari 3 hari kecuali yang aku sisakan untuk pembayaran utang. Hadis riwayat Bukhari nomor 2390. Dan bagian ke-10 ini bagian yang terakhir, memberikan penanggungan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi hutangnya setelah jatuh tempo. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika orang yang berhutang itu ada dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan mensedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran surat Al-Baqarah 280. Diriwayatkan dari Abu Liurs, seorang sahabat Nabi, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dinaungi Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya pada hari kiamat, pasti maka hendaklah ia menangguhkan waktu pelunasan hutang bagi orang yang sedang kesulitan, atau hendaklah ia menggugurkan hutangnya. Sahih Ibnu Majah nomor 1963. Demikian penjelasan singkat tentang beberapa adab Islam dalam hutang piutang. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita semua rezeki yang lapang, akan halal dan berkah, serta terbebas dari lilitan hutang. Amin ya robbal alamin. Oke, itu 10 ilmu karomah yang berfaedah, semoga bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa untuk membacanya dan melihat scrollan dari artikel yang saya buat. Oke, jangan lupa untuk like, share, subscribe channel Hawa Putra Betawi. Nantikan video kopi terbaru. Salam, assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin.